Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali kita memberikan pengayaan tentang desain proposal penelitian, di mana pada pembahasan kali ini kita berbicara tentang pengembangan instrumen. Instrumen adalah merupakan bagian dari proposal yang harus dilengkapi tatkala kita merumuskan atau menyusun sebuah proposal yang baik. Kelengkapan dari proposal adalah salah satunya instrumen. Selain tentu kelengkapan-kelengkapan yang lain, menjadi juga kewajiban di dalam kita menyusun atau merancang sebuah proposal penelitian yang baik. Untuk itu pada kesempatan ini kami ingin memberikan pengayaan, pembekalan dalam perspektif desain instrumen penelitian. Ada beberapa hal yang kita bahas dalam desain pengembangan instrumen penelitian ini. Desain pengembangan instrumen ada 4 bagian yang kita bahas. Pertama adalah konsep dari instrumen itu sendiri, dan termasuk juga pengembangan instrumen yang kita kenal juga dalam istilah lain. Pengembangan instrumen itu adalah membuat instrumen pengumpulan data atau membuat instrumen penelitian. Jadi kita bahas nanti ada 4 aspek dalam bagian ini. Pertama adalah konsep instrumen dan pengembangan instrumen itu sendiri. Yang kedua kita juga bicara nanti di aspek kisi-kisi daripada instrumen. Ini khusus dalam penelitian kuantitatif. Yang ketiga adalah teknik pengembangan instrumen yang digunakan dalam penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif. Yang keempat adalah kalibrasi. Nah, kalibrasi ini kita kenal juga dengan istilah lain adalah uji coba instrumen. Ini pun sebenarnya berlaku di dalam penelitian kuantitatif. Di kualitatif tidak ada kalibrasi ini, khusus dalam penelitian kuantitatif. Saudara, kita perlu juga memahami secara umum dalam pengembangan instrumen itu. Pada penelitian kuantitatif, kita mengenal beberapa instrumen yang populer digunakan oleh peneliti adalah diantaranya angket, kemudian juga adalah kita kenal dengan kuesioner, kemudian ada juga tes, dan kemudian ada juga nanti kita kenal dengan lembar observasi atau checklist. Ini biasanya digunakan untuk meneliti tentang skill atau kecakapan dari responden yang akan kita teliti. Nah, kemudian dalam penelitian kualitatif kita mengenal ada 3 jenis instrumen nanti yang digunakan, yaitu panduan observasi, panduan wawancara, dan panduan dokumentasi. Nah, inilah 2 jenis atau model penelitian yang kita gunakan di dalam penelitian akademik untuk penelitian disertasi, tesis, atau juga skripsi. Jadi 2 jenis instrumen dari 2 penelitian ini tentu juga memiliki perbedaan dan karakteristik tersendiri. Nah, kita bahas dari mulai yang pertama adalah pemahaman tentang instrumen itu sendiri. Instrumen penelitian adalah pertama sebagai alat pengumpul data penelitian baik kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Yang kedua, instrumen dikembangkan dari indikator atau indikator penelitian yang turun dari teori yang sudah kita bangun. Yang ketiga, instrumen penelitian kuantitatif itu menggunakan angket, daftar wawancara, baik itu wawancara terbuka dan tertutup. Demikian juga kita mengenal dengan checklist observasi dan tes. Nah, inilah yang lazim digunakan dalam penelitian kuantitatif. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, kita cenderung menggunakan adalah panduan observasi, panduan wawancara, dan panduan dokumentasi. Jadi intinya bahwa instrumen penelitian itu adalah alat untuk mengumpulkan data yang kita butuhkan di dalam penelitian kita, baik kuantitatif maupun kualitatif. Yang berikutnya, apa yang maksudnya pengembangan instrumen? Nah, pengembangan instrumen ini adalah teknik membuat instrumen yang dikembangkan dari indikator. Nah, indikator ini kan diturunkan dari teori yang sudah dibangun sebelumnya, yang kita kembangkan juga berdasarkan variabel atau tema-tema penelitian kita yang kita rangkai menjadi judul penelitian.
Nah, inilah yang turun menjadi indikator. Inilah yang menjadi sandaran kita di dalam mengembangkan instrumen yang baik, harus bertolak dari indikator. Jadi bukan instrumen itu muncul tiba-tiba ujuk-ujuk tanpa hubungan dengan teori dan indikator yang sudah kita bangun. Nah, inilah pentingnya kita memahami mengapa penelitian itu sebenarnya adalah sebuah rangkaian yang tidak terpisahkan. Mulai dari judul, parabel-parabel tema yang kita rangkai menjadi judul itu, kemudian teori kita kembangkan, lalu turun dia menjadi sintesis, tersimpul dari teori kita, lalu kita bangun, kita turunkan juga indikator-indikator. Nah, inilah nanti yang dikembangkan menjadi instrumen kita. Gitu. Saudara, instrumen penelitian dalam kuantitatif tadi sudah sampaikan ada 4 macam: angket, kuesioner, tes, dan atau checklist. Jadi 4 inilah yang digunakan, yang populer di dalam penelitian kuantitatif. Nah, Anda tinggal lihat nanti sesuai kebutuhan. Misalnya kita menggunakan angket, itu berarti kita menggunakan model skala Likert, itu yang paling populer. Karena data yang kita gunakan adalah data ordinal, dari mulai yang tertinggi sampai terendah. Misalnya sangat setuju, setuju, kemudian yang ketiganya netral, lalu yang keempat tidak setuju, nah terakhir lagi ekstrimnya adalah sangat tidak setuju. Itulah yang dikenal dengan istilah data ordinal yang kita gunakan dalam penelitian untuk data-data yang menggunakan angket. Ada lagi nanti kita menggunakan mungkin kuesioner. Apa beda angket dengan kuesioner? Nah, angket itu dia berupa pernyataan-pernyataan, opsi-opsi yang dikembangkan, itu juga jawaban dari pernyataan itu. Sedangkan dalam kuesioner, apa yang kita gunakan? Kuesioner adalah dalam bentuk pertanyaan yang ada jawabannya, atau peneliti menjawab sendiri nanti apa yang kita berikan sebagai pilihan-pilihan di dalam menjawab pertanyaan itu. Nah, ini beda yang signifikan. Angket tadi pernyataan, kuesioner adalah pertanyaan. Nah, tentu beda dalam kemasannya dan juga nanti opsi-opsi yang akan keluar dalam pilihan-pilihan yang kita sebarkan sesuai dengan turunan dari indikator kita. Kemudian tes, ya, tes adalah sama seperti soal-soal. Soal-soal apakah juga pilihan berganda, kemudian apakah betul salah, atau mencocokkan antara pilihan-pilihan kata satu dengan yang lain, nah, atau juga model-model yang lain. Tes, intinya tes itu adalah untuk mengukur hal-hal yang terkait dengan parabel tertentu. Nah, misalnya parabel kemampuan, apakah kemampuan pemimpin, kemampuan manajemen, kemampuan inovasi, ya. Nah, intinya asal menggunakan kata kemampuan di depan parabel kita wajib melakukan tes. Demikian juga ada juga yang mengatakan skill, kecakapan dalam hal tertentu itu juga harus dengan tes. Nah, kemudian apalagi yang lain, yaitu pengetahuan. Misal pengetahuan tentang manajemen, pengetahuan tentang kepala sekolah, pengetahuan tentang perbankan syariah misalnya, pengetahuan tentang supervisor, pengetahuan tentang asuransi syariah. Nah, itu semua yang namanya pengetahuan itu wajib tes. Itu memang sudah menjadi protap dalam penelitian kuantitatif. Dan kita harus memang waspada dalam menunjuk atau menetapkan parabel-parabel tertentu. Kalau tidak mau parabelnya nanti dites, maka jangan gunakan kata-kata pengetahuan atau kemampuan atau juga kecakapan. Nah, itu juga ujung-ujungnya peneliti diwajibkan harus melakukan tes. Yang keempat adalah checklist observasi. Nah, checklist observasi ini digunakan khusus untuk parabel yang berupa kecakapan atau skill, ya, di dalam penelitian kita. Nah, biasanya checklist ini digunakan untuk penelitian laboran, ya. Misalnya meneliti kecakapan anak di dalam melakukan sebuah kreativitas, melakukan inovasi, atau misalnya kita mau menguji mereka tentang katakan kecakapan dalam membuat sesuatu karya atau juga sebuah kreasi yang kita tagih kemampuannya. Nah, itu juga bisa dilakukan dengan checklist observasi. Di sana nanti opsinya itu adalah mampu, sedang,
kurang, atau tidak mampu. Nah, itu opsi yang kita berikan di dalam checklist observasi. Itu yang digunakan. Namun demikian, penelitian kuantitatif, kalau hanya variabel-variabel biasa, seperti profesionalitas, akuntabilitas, supervisi, kemudian lagi inovasi, kreativitas, kecerdasan, dan sebagainya, itu cukup dengan angket. Tapi ketika kita menggunakan kata-kata pengetahuan, kemampuan, kecakapan, itu harus dengan tes. Dengan tes itu keluar skornya nanti 1-0. 1 kalau dia dianggap benar, 0 kalau dia dianggap salah. Nah, itu pun analisisnya beda dengan menggunakan angket dan kuesioner. Sedangkan angket, dia menggunakan opsi 5 atau minimal 4. 4 itu biasanya opsi yang tengah netral itu dibuang. Ada juga yang menggunakan demikian, tapi lazimnya tetap menggunakan 5 opsi karena dia dikembangkan memang dari model skala Likert. Skala Likert itu memang memberikan 5 opsi, mulai dari opsi pada ekstrim yang sangat baik atau sangat setuju, sampai pada yang ekstrim sangat tidak baik atau sangat tidak setuju. Saudara, bagaimana teknik pengembangan instrumen dalam penelitian kuantitatif? Yang pertama, pengembangan instrumen itu harus bertolak dari indikator. Itu dulu kuncinya. Jadi tidak boleh instrumen itu keluar ujuk-ujuk semau peneliti, dibuat berdasarkan imajiner atau hayalan atau ilusi daripada peneliti. Tidak boleh. Jadi betul-betul dia turun dari indikator yang sudah diturunkan dari teori. Yang kedua, indikator kan lahir dari teori, jadi bukan tiba-tiba. Jadi artinya ketika kita membuat rumusan instrumen, itu turun dari indikator turun dari teori. Yang ketiga, instrumen dapat digunakan berupa angket. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, kuesioner dan tes, serta panduan observasi atau checklist observasi. Demikian juga di dalam penelitian kualitatif, kita bisa menggunakan wawancara, demikian juga dokumentasi, dan juga yang paling penting adalah observasi, panduan observasi. Nah, kualitatif itu dia tidak menggunakan istilah instrumen-instrumen yang pakai opsi dan jawaban, tapi dia adalah merupakan panduan bagi seorang peneliti untuk mendapatkan data-data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikutnya, saudara, kita melihat kisi-kisi instrumen penelitian. Ini khusus dalam penelitian kuantitatif. Apa yang dimaksud dengan kisi-kisi? Kisi-kisi itu adalah rumah atau template instrumen yang di dalamnya memuat adanya variabel, ada dimensi atau aspek. Kalau jika ada, itu dalam teori yang diturunkan oleh peneliti. Kemudian di sana ada juga indikator dan ada butir instrumen yang diturunkan dari indikator untuk diuji cobakan atau dikalibrasi. Kemudian kedua, fungsinya sebagai kontrol instrumen yang kita uji cobakan untuk mendapatkan validitas dan atau reliabilitas instrumen. Jadi dua inilah yang menjadi acuan kita ketika sebuah instrumen itu sudah katakan valid dan reliable, layak digunakan untuk diteliti. Yang ketiga, dalam penelitian kualitatif tidak ada kisi-kisi. Nah, kisi-kisi itu khusus hanya di dalam penelitian kuantitatif, karena instrumen tidak diuji cobakan. Nah, kira-kira demikianlah kita nanti bertemu dengan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jadi kisi-kisi khusus adalah untuk penelitian kuantitatif. Yang berikutnya, inilah contoh kisi-kisi instrumen atau kisi-kisi penelitian, rumah daripada parabel kita. Nah, ini yang kita tadi katakan bahwa ada beberapa aspek di sini yang muncul dalam template ini atau metrik tabel ini, yaitu ada variabel. Ini contohnya, misalnya variabel sikap supervisor. Itu misalnya contoh variabelnya. Di sini ada dimensi, biasanya ada juga aspek. Nah, di sini dikenal dengan dimensi, atau juga pada konteks lain nanti ada dikenal juga aspek. Misalnya kita menggunakan variabel sikap supervisor, maka dimensinya itu dimensi di sini ada. Kalau sikap kognitif, afektif, dan konatif. Kognitif itu terkait dengan pengetahuan, pemahaman, dan wawasan. Afektif adalah terkait dengan emosi, perasaan, kesadaran, dan emosi. Yang ketiga adalah konatif. Konatif itu adalah kecenderungan seseorang melakukan tindakan tertentu.
Nah, kemudian butirnya seperti ini. Misalnya untuk dimensi kognitif, kita keluarkan butirnya ada sekitar 7 ya, 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14. Jadi dia tidak mesti urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gak mesti. Jadi untuk satu indikator dia bisa selang-seling muncul angka itu berbeda gitu, nggak masalah. Karena kita ketika menyusun butir-butir yang dikembangkan dalam instrumen ini, bisa jadi saat itu kita menemukan ide-ide yang kita butuhkan terkait dengan butir yang kita kembangkan. Nah, jadi tidak mesti berurut 1 sampai 10, selalu kita nggak mesti. Jadi ketika di indikator kedua, misalnya pada perasaan dan kesadaran, kita lanjutkan tadi yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan sisanya lanjutkan lagi 15, 16, 17. Jadi artinya angka butir ini tidak mesti berurut. Kita boleh bikin acak ya, sesuai kebutuhan dan sesuai juga suasana mood. Kadang-kadang ketika peneliti mengeluarkan narasi dalam bentuk uraian instrumen itu gitu. Yang kedua juga begitu ya, parabel motivasi kepala sekolah misalnya. Nah, kita gunakan di sini juga ada dimensi kalau motivasi itu, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik adalah dorongan spirit, dorongan spirit dari dalam. Ekstrinsik adalah dorongan moral atau material dari luar. Nah, ini yang kita juga kembangkan, butirnya sama 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, inilah yang dikatakan dengan kisi-kisi penelitian. Kisi-kisi itu rumahnya variabel atau juga template ya, yang berupa tabel atau metrik. Yang kuantitatif ini wajib ada untuk kita menjadikan alat kontrol di dalam kita mengembangkan instrumen, dan juga di dalam kita melakukan uji coba atau kalibrasi dalam penelitian kita, uji coba. Inilah fungsi rumah template ini atau rumah kisi-kisi. Saudara, apa yang dimaksud dengan kalibrasi itu secara lebih spesifik? Kalau istilah ini namanya adalah uji coba instrumen. Nah, uji coba ini adalah proses pembuktian instrumen apakah sudah terpenuhi persyaratan atau belum yang kita lakukan. Jadi instrumen yang kita uji cobakan itu, kita untuk mendapatkan dua hal yang diuji cobakan, yaitu uji coba validitas, yaitu tentang kesohehan, kepastian daripada instrumen kita, dan yang kedua adalah reliabilitas, yaitu kesesuaian atau kecocokan instrumen yang kita gunakan atau alat ukur yang akan kita gunakan dengan apa yang hendak kita ukur. Nah, ini penting sekali. Kalau soheh itu artinya tidak diragukan lagi instrumen itu, tidak ada lagi yang error, tidak ada yang salah, tidak ada kelemahan. Artinya dia sudah soheh. Soheh artinya dapat dipercaya. Soheh artinya tidak ada keraguan pada instrumen itu. Nah, kemudian reliabilitas adalah menguji kecocokan. Cocok nggak instrumen yang kita gunakan itu dengan apa yang kita mau teliti atau kita ukur? Sesuai nggak alat ukur kita ini dengan apa yang hendak kita ukur? Contoh misalnya kita mau mengukur gula. Tentu yang digunakan adalah kilogram. Tentu tidak bisa kita gunakan kalau mengukur gula, menakar gula itu dengan timbangan emas. Timbangan emas dia menggunakan gram. Nah, tentu beda hasilnya nanti. Jadi kalau kita mau mengukur gula, gunakanlah timbangan kilogram. Kalau emas, gunakanlah gram. Demikian juga kalau kita mau mengukur misalnya jarak yang pendek, kita mengukurnya dengan sentimeter. Tapi jarak yang jauh, kita mengukurnya dengan kilometer. Tentu tidak bisa mengukur yang pendek itu dengan kilometer dan mengukur yang jauh dan panjang itu dengan sentimeter. Itulah kira-kira pemahaman lebih sederhana tentang reliabilitas dalam penelitian kita. Saudara, apa persyaratan kalibrasi harus kita penuhi? Atau persyaratan uji coba itu? Jadi tidak bisa juga uji coba itu langsung ujuk-ujuk dilakukan. Ada syarat. Pertama, persyaratannya, responden yang kita gunakan untuk uji coba itu adalah minimal 30 orang responden. Karena ini yang dikatakan batas minimal yang baik di dalam kita melakukan uji coba dalam instrumen kita.
Itu sudah hampir disepakati oleh semua pakar. Yang kedua, untuk penelitian minimal kita gunakan nanti 2 kali lipat dari instrumen, 2 kali lipat dari sampel atau responden yang kita gunakan dalam uji coba. Nah, artinya kalau kita uji coba 30 orang, boleh penelitiannya kita lakukan 60 sampai 100 orang. Atau ada juga yang mengatakan kalau misalnya populasinya 200 orang, diambil 30 orang untuk uji coba, sisanya lakukan untuk penelitian. Nah, itu juga dibolehkan. Karena 200 responden atau populasi itu artinya kita meneliti populasinya sekalian. Jadi artinya berapa yang tersisa dari uji coba kita, sisanya digunakan untuk penelitian atau responden penelitian. Kemudian ketiga, jumlah butir tiap variabel yang kita turunkan itu sebaiknya 40 butir. Jadi 40 butir nanti akan ada yang akan drop, ya, dibuang karena dia tidak valid atau tidak reliable. Nah, maka itu nanti bisa jadi yang dibuang itu biasanya sampai 10%, bahkan ada sampai 15%. Nah, artinya kalau kita merancang 40 butir di dalam uji coba itu, nanti akan keluar itu ya sekitar 34, 35 atau minimal 37 misalnya gitu. Atau juga bisa keluar misalnya 15% dan yang di drop misalnya keluar hanya 32. Jadi artinya jangan sampai nanti butir itu kurang dari 30 untuk menjaring informasi atau data yang kita butuhkan dari responden. Nah, kemudian dalam kalibrasi hanya digunakan untuk variabel angket, tes atau juga kuesioner, dan atau juga untuk melakukan data-data yang dilakukan dengan checklist observasi yang tadi kita katakan untuk meneliti skill daripada objek yang kita teliti. Saudara, apakah fungsi kalibrasi instrumen itu dalam penelitian kuantitatif? Pertama adalah untuk memastikan variabel sudah tidak ada keraguan lagi, dia sudah sahih dalam penelitian yang akan kita lakukan. Dan kian juga variabel itu sudah cocok atau sesuai apa yang kita ingin ukur dengan alat ukur yang kita gunakan. Kemudian berikutnya, instrumen tentu sudah terstandar, tidak lagi diragukan, dia sudah terukur secara akademis. Yang ketiga, instrumen sudah sahih, valid, dan juga sudah sesuai atau reliable yang kita gunakan dalam sebuah penelitian. Saudara sekalian, teknik dan prosedur kalibrasi instrumen itu bagaimana? Nah, pertama adalah kita kembangkan dari teori dan judul atau dari variabel penelitian menjadi sintesis dan indikator. Kan nanti kan dia kan prosedur itu kan dari judul, teori, kemudian bangun sintesis, lalu indikator. Nah, itu urutannya ya dalam sebuah urutan pekerjaan kita atau prosedur penelitian. Yang kedua, kita kembangkan instrumen dari indikator penelitian. Yang ketiga, uji coba instrumen dilakukan terhadap minimal 30 responden untuk mendapatkan adanya validitas dan reliabilitas instrumen. Keempat, kita tata kembali instrumen yang sudah diuji coba itu. Kita lihat nanti berapa yang drop itu dibuang, kemudian sisanya itu menjadi instrumen yang final. Jadi katakan misalnya instrumen tadi kita rancang 40 butir, lalu dari 40 butir itu 5 drop, lalu dikeluarkan 5 itu. Nah, kemudian kita tata lagi nomor-nomor butirnya 1 sampai 35. Lalu itulah yang kita jadikan instrumen final dalam penelitian kita yang sudah kita keluarkan melalui proses validitas atau uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, itu yang kita akan keluarkan dalam instrumen kita yang sesungguhnya, dan nanti kita muat di dalam kisi-kisi terakhir ya, yang merupakan final atau kisi-kisi final yang kita gunakan dalam penelitian. Saudara, bagaimana dengan proporsi populasi dan sampel dalam kalibrasi? Jika populasinya besar, gunakan rumus sloping yang nanti keluarnya juga adalah dalam bentuk persentase dari besarnya populasi sampel yang akan kita ambil menjadi responden kita. Yang kedua, bisa juga menggunakan model persentase langsung dengan mengambil 5% kalau populasi besar ya, sampai 500 ke atas. Itu boleh 5-10%. Hampir semua peneliti sepakat bahwa 5-10% itu sudah dianggap mewakili dari sebuah populasi. Tentu diambil lebih acak ya,
Jadi tidak memilih-milih, kita ambil secara acak. Nah, ini cara-cara yang bisa kita gunakan dalam mengambil sampel penelitian kita. Namun demikian, tetap saja kalau untuk uji cobanya sepakat para pakar minimal gunakan 30 orang responden. Jadi walaupun dalam populasi yang besar, tapi kita ambil 30 itu dengan acak, dapat mewakili dari semua segmen populasi yang kita jadikan populasi atau sampel penelitian kita. Nah, saudara, bagaimana kita mengembangkan instrumen itu di dalam penelitian kualitatif? Kalau tadi lebih pada kuantitatif, sekarang bagaimana dalam kualitatif? Yang kita kenal dengan instrumen itu adalah sebagai panduan. Instrumen itu adalah panduan dalam penelitian kualitatif. Kita tadi sudah bahas, kalau dalam penelitian kuantitatif ada 4 instrumen yang kita gunakan. Nah, dalam penelitian kualitatif yang lazim digunakan hanya 3 saja, yaitu panduan observasi, panduan wawancara, dan panduan dokumentasi. Nah, inilah yang kita gunakan dalam penelitian kita. Nah, ini juga kami berikan sama seperti yang kuantitatif tadi, lebih pada perspektif wawasan dan teknik-teknik di dalam mengembangkan. Tapi bagaimana teknik praktis dalam mengembangkan atau membuat instrumen itu, tentu saudara sudah belajar dalam mata pelajaran metodologi penelitian. Di sana sudah diberikan bagaimana teknik-teknik praktis, cara-cara membuat instrumen itu. Karena waktu yang juga sangat singkat ini, tidak mungkin kita masuk dalam wilayah teknis membuat instrumen itu sendiri secara langsung. Saya yakin dalam mata kuliah metodologi penelitian, ada metodologi penelitian 1 dan 2 atau lanjutan, itu sudah diajarkan secara teknis cara membuat instrumen itu secara praktis. Nah, kita lebih pada wawasan dan kegunaan instrumen itu dan penempatannya di dalam sebuah proposal. Saudara, dalam penelitian kualitatif, 3 instrumen inilah yang digunakan untuk mengungkap latar kemengapaan atau juga mengungkap latar kebagaimanaan. Itu saja intinya. Jadi untuk observasi yang melatari seseorang atau sekelompok orang melakukan sebuah tindakan-tindakan di dalam situasi sosial. Itulah yang kita ungkap dengan panduan observasi yang kita buat, sehingga terbongkar meaning pool-nya, makna yang sesungguhnya. Istilah dalam Weber itu mengatakan Verstehen, akan terungkap makna yang sesungguhnya mengapa seseorang melakukan sesuatu tindakan atau perilaku perbuatan. Nah, inilah yang kita ungkap dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan panduan observasi. Jadi panduan observasi itu mengungkap latar kemengapaan. Nah, demikian juga yang lain-lain nanti kita gunakan observasi itu juga melengkapi, yaitu mengungkap latar kebagaimanaan. Latar kebagaimanaan akan keluarlah meaning pun makna permukaan atau deskripsi narasi daripada sebuah realita secara naturalistik dari situasi sosial yang kita teliti. Sedangkan perspektif kemengapaan, latar kemengapaan adalah mengungkap permukaan dalam, meaningful makna yang di dalam daripada sebuah realita. Nah, maka itu setiap orang melakukan tindakan pasti ada faktor-faktor mengapa. Setiap perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang pasti ada faktor mengapa. Faktor-faktor mengapa inilah yang kita ungkap dalam penelitian kita, sehingga akan terungkaplah makna yang sebenarnya, meaningful dalam sebuah penelitian. Nah, jadi 3 hal yang kita gunakan: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, wawancara itu adalah untuk melengkapi data-data kita. Jadi artinya data utama yang kita peroleh adalah dengan observasi, karena penelitian kualitatif, ingat, adalah penelitian yang sedang berlangsung atau dalam proses. Sedangkan kuantitatif, penelitian sudah berlangsung, telah terjadi. Nah, saudara, kita juga perlu pahami bahwa dalam penelitian kualitatif ada wawancara. Wawancara itu adalah untuk mendukung data observasi atau data yang istilahnya itu melengkapi apa yang kita butuhkan dalam observasi sebagai proses triangulasi atau data triangle, ya. Triangle, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, dokumen adalah juga data-data dukung yang melengkapi penelitian kita. Apakah gambar, grafik, tren, ya, yang diungkap dalam tabel-tabel, atau gambar-gambar tertentu yang bisa menjadi dukungan dalam penelitian kualitatif.
Nah, jadi kalau observasi itu boleh dikatakan proporsinya menempati datanya 40% dalam penelitian kualitatif pada laporan bab 4 itu. Sedangkan wawancara hanya 20% saja. Demikian juga dokumentasi. Nah, nanti ada bagian dari yang paling penting di atas dari 3 data ini adalah triangulasi dengan teori yang kita gunakan, yang kita maksudkan untuk melakukan verifikasi. Apakah temuan kita di lapangan itu sudah sesuai atau sama dengan teori yang kita gunakan atau teori yang kita pakai sebagai sandaran dalam penelitian kita untuk mengungkap makna-makna atau juga realita di lapangan, atau sebaliknya sesuatu yang tidak cocok, berlawanan, berlainan antara teori yang kita jadikan sandaran atau juga teori model yang kita jadikan acuan dengan realita empirik yang kita temukan di lapangan. Nah, tugas peneliti adalah melakukan analisis kesesuaian ataukah perbedaan. Nah, disitulah nanti muncul analisis seorang peneliti yang didukung dengan berbagai data-data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, inilah cara seni kita mengembangkan laporan dalam penelitian kita. Tentu saja, bagaimanapun penelitian yang baik tetap bertolak dari sebuah teori, baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Kalau dalam kuantitatif, teori itu berfungsi kita untuk menguji kembali penelitian yang sudah dilakukan oleh sebelumnya. Dengan parabel yang sama di tempat yang berbeda, kita uji. Dan tentu saja, sesuatu yang sudah dibuktikan secara teoritis dan empiris di tempat lain, tentu hasilnya tidak akan beda di tempat yang berbeda. Yang kita lakukan untuk sebagai kelanjutan, riset, pengulangan penelitian sudah lakukan pakar terdahulu. Nah, pun begitu juga dalam penelitian kualitatif, teori memang tidak diuji. Teori kita jadikan sandaran untuk mengungkap fakta-fakta empirik. Baik itu fakta-fakta yang melatari kemengapaan, demikian juga fakta yang melatari kebagaimanaan. Inilah yang kita jawab dalam penelitian kita, dan juga kita jadikan sandaran teori itu untuk mengungkap, menemukan berbagai makna-makna yang sesungguhnya dengan sandaran teori yang kita gunakan. Nah, kemudian nanti pada akhirnya seorang peneliti melahirkan novelty, sesuatu kebaruan dari sebuah penelitian dilakukan, dari proses penelitian yang dilakukan pada bab 4 itu laporannya. Nanti dia bangun sebuah novelty, sesuatu yang baru, pikiran-pikiran segar, cerdas, dan kreatif dibingkai menjadi sebuah bangunan teori, dan itulah yang kelak menjadi temuan peneliti, atau istilahnya teori peneliti yang merupakan produk hasil dari penelitian yang dilakukan. Nah, biasanya itu dibangun di belakang pada bab 5. Setelah kesimpulan ada namanya implikasi. Di implikasi itulah munculnya nanti kebaruan-kebaruan itu atau novelty dari sebuah penelitian yang kita lakukan. Nah, semoga dengan pembekalan atau wawasan tentang pengembangan instrumen ini akan bisa memberikan pencerahan pada kita, sehingga kita bisa membingkai instrumen ini dengan baik, yang merupakan kelengkapan dari proposal kita, yang merupakan alat pengumpul data yang nanti akan kita lakukan penelitiannya di lapangan secara empirik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.